Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk bacaan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 30 hingga tanggal 5 Februari 2023. Lama sudah kita tidak ketemu ya. 3 bulan lamanya kalau tidak salah. Mohon maaf untuk teman-teman Sagi, terkhusus buat kamu yang menantikan bacaan-bacaan Lexi. Sebelum-sebelumnya saya tidak ada pemberitahuan karena semua aktivitas sama kegiatan saya jadi berantakan karena adanya kegiatan atau urusan keluarga di mana semuanya secara mendadak ya. Saya dan suami kebetulan LDRan, kita beda negara, jadi jarang-jarang bisa ada kesempatan bersama terkhusus dengan keluarga besar. Oleh karena itu saya ingin meluangkan waktu saya secara intens bersama dengan keluarga tanpa melibatkan pekerjaan. Mudah-mudahan teman-teman Sagi bisa memaklumi keadaan saya dan semoga kedepannya bacaan Lexi bisa semakin konsisten dan semakin bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman Sagi yang senantiasa bersama dengan Lexi untuk melihat video-video Lexi. Semoga teman-teman Sagi dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rizki yang melimpah dan tentunya berbahagia. Amin. Oke, saya mulai membacakan kartu kamu dari tanggal 30 Januari hingga tanggal 5 Februari 2023. Saya ingatkan kembali bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati bila ada pesan atau energi yang tidak sesuai dengan kamu, yang tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Perlu kamu ketahui juga bahwa bacaan ini bersifat vice versa. Untuk beberapa pesan dan energi bila kamu temukan tidak sesuai dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi yang lagi dealing sama kamu, atau bahkan pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Ada the Empress, the Hangman, Three of Wands, Wheel of Fortune, the Fool, King of Cups, the Death, dan juga Nine of Swords. Untuk the bottom of the deck kamu ada Eight of Pentacles dan Ten of Pentacles. Sepertinya ada beberapa di antara kamu akan dealing dengan anggota keluarga ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu adalah sosok yang pekerja keras. Ada beberapa di antara kamu rajin mengikuti seminar, ada klub, organisasi, atau senang sekali bersosialisasi di mana dengan koneksi orang banyak kamu akan membangun channel. Dengan channel ini, kamu memperoleh banyak informasi, pengetahuan, terkhusus buat kamu yang merupakan pebisnis ya. Semakin banyak channel, otomatis pendistribusian barang-barang yang kamu jual atau kamu promosikan akan semakin lebih mudah. Ibarat memperlancar usaha kamu ya. Untuk beberapa di antara kamu, ada yang merupakan fresh graduate, sosok yang masih fresh dalam hal pengalaman, masih perlu banyak belajar. Ada beberapa di antara kamu pengen bekerja, pengen berada di lingkungan pekerjaan yang baru, senang dengan tantangan. Ada keberanian di dalam mengembangkan bisnis yang kamu kerjakan. Ibarat gambling ya. Ada beberapa di antara kamu yang trader atau kamu bermain saham. Nah, kalau orang-orang yang bermain saham ini kan harus berani nih menghadapi resiko. Ada juga beberapa di antara kamu sedang menantikan sesuatu. Sesuatu di sini bisa jadi piutang ataupun pinjaman ataupun kedatangan seseorang yang merupakan anggota keluarga kamu. Dan kamu menantikan momen itu. Untuk Wheel of Fortune, saya melihat ini antara positif dan negatif, yes or no, atau ini bisa dikatakan seperti yin yang. Ada kesempatan untuk bermain game kembali. Ibarat kalau kita bermain game di level 1 menang, level 2 ternyata gagal nih gitu. Tapi masih diberi kesempatan lagi untuk mencoba di level 2 tanpa harus mengulangi ke level pertama. Nah, ini tergantung kamu bagaimana kamu mengelola segala sumber daya yang kamu miliki seperti kualifikasi, kompetensi, pengetahuan, wawasan, dan timing, penggunaan waktu yang tepat, disiplin di dalam bekerja ini akan mempengaruhi kesuksesan kamu.
Juga dalam hal ini saya ngelihat kamu sepertinya pengen menjadi sosok yang sociable karena kamu melihat pangsa pasar atau nilai jual dari kesuksesan seseorang erat kaitannya dengan kemampuan bersosialisasi dengan banyaknya orang, seperti yang saya katakan di awal ya, membangun koneksi. Namun untuk The Hangman-nya, The Death dan juga Nine of Swords, ada beberapa di antara kamu sepertinya dealing dengan seseorang di mana seseorang ini dalam kemalangan. Bisa jadi keluarga yang kemalangan, ataupun ini bisa merupakan kekhawatiran kamu terhadap orang terdekat kamu manakala sesuatu hal yang tidak kamu inginkan terjadi atas dia. Ada King of Cups, energi Scorpio, Cancer, Pisces. Ini adalah sosok yang hangat, penuh perhatian, mau mengulurkan tangan, empati ya, mau mendengarkan keluh kesah, dan selalu ada di sana nih, memberikan support atau dukungan terhadap kamu. Ini bisa jadi merupakan orang tua kamu, ataupun seseorang yang memberikan kamu nasihat-nasihat atau petuah-petuah bagaimana supaya perjalanan karir kamu ke depan berjalan dengan baik. Terkhusus buat kamu yang merupakan masih anak muda, ya, yang pengen berkarir atau pengen melanjutkan studi. Ada The Empress. The Empress merupakan simbol maternity, ya, dewi kesuburan. Di mana kesuksesan seseorang, siapapun itu, pasti ada prosesnya. Diperlukan di sana ketekunan, kedisiplinan, fokus, konsistensi di dalam mengerjakan bidang tertentu. Kalau misalnya kita bekerja nih, satu kita tekuni dan kita fokus mengembangkan segala sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan bidang ini, otomatis dengan kesabaran maka semesta akan merespon. Ya. Sebaliknya, kalau kita melompat dari satu ke tempat yang lain, maka semesta juga akan bingung, kamu sebenarnya mau kemana? Ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Sagi, ada Knight of Pentacles, the Moon, the Strength, Ace of Pentacles, the High Priestess, the Wheel, the Tower, dan untuk the bottom of the deck-nya saya dapat dua ya, ada Queen of Cups dan juga King of Pentacles. Untuk the bottom of the deck kamu ada Knight of Cups dan juga The Chariot. Wah, ini ada The Chariot dan juga di sini ada The Chariot. Dan juga The Wheel. Untuk kamu kaula muda yang ingin memulai karir atau ingin memulai hidup baru, dengarkanlah nasihat orang tua kamu, ya. Karena keberuntunganmu akan bersinergi, terkoneksi antara sosok energi major di sini, Scorpio, Cancer, Pisces, dan juga ada Virgo, Capricorn, Taurus. Untuk beberapa di antara kamu, saya ngerasa ada yang memperoleh uluran tangan, bantuan berupa uang ataupun promosi kerja dari energi ini. Jika kamu memanfaatkan peluang ini, maka Wheel of Fortune ini bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kamu. Dan ini bisa jadi terbalik. Nah, kebetulan saya nggak membaca vice versa ya. Jadi, ini prediksi saya untuk Sagittarius di minggu ini 50-50. Atau bisa jadi pada saat bersamaan kamu mendapatkan kabar yang mungkin kurang baik, tapi ada kabar yang baik di mana ada sesuatu yang memberikan uluran tangan sama kamu. Ibarat ini energi yin yang ya. Ada akhir, ada awal. Ada sesuatu yang menyenangkan, tapi ada sesuatu hal yang mungkin membuat kamu sedih. Saya nggak bisa ngejamin sesuatu hal yang membuat kamu sedih ini adalah diri kamu sendiri, tapi saya ngerasa ini keluarga atau orang terdekat kamu ada semacam kejadian atau peristiwa
kabar yang mendadak kamu dapatkan dan ini membuat kamu ngerasa sedih, gak bisa tidur nih, kepikiran terus, terkejut, kok bisa ya? Kita nggak nyangka, ternyata mudah-mudahan ini nggak terjadi ya. Saya juga nggak mengharapkan adanya pesan yang saya dapatkan seperti ini. Ada situasi emosional yang kurang stabil untuk beberapa sagi. Ya, untuk beberapa di antara kamu mungkin sudah mengalami ini nih, yang namanya kemalangan atau pernah kehilangan seseorang yang kamu cintai. Ya, ini bisa jadi bukan seseorang yang kamu cintai, tetapi benda berharga. Ya, seperti mobil, motor yang membuat kamu sangat-sangat stres atau sedih. Dan ini mempengaruhi situasi emosional kamu. Apakah kamu siap memulai karir baru, memulai hidup baru? Ya. Semesta di sini sedang mempertanyakan Sagi, siapkah kamu Sagi untuk memulai kehidupan baru? Kalau kamu siap, maka uluran tangan akan selalu ada untuk kamu. Untuk beberapa di antara kamu, saya juga ngerasa ada yang memiliki banyak prioritas, ya. Di samping kamu membangun komunitas atau koneksi dengan orang banyak, kamu juga sedang mengerjakan proyek atau kamu memiliki usaha yang ingin kamu kembangkan. Beberapa di antara kamu memiliki peluang nih untuk memulai karir baru, tetapi ada seperti godaan, di mana ketika kamu dalam keadaan tidak stabil, maka kamu bisa teralihkan, fokus kamu teralihkan, sehingga the high prestige, pesan-pesan psikis, mimpi atau suara hati, pesan dari subconscious kamu bisa dalam keadaan gak peka. Ya, kalau kamu tidak peka untuk pesan-pesan yang kamu dapatkan ini, kamu akan teralihkan dari fokus tadi. Beberapa di antara kamu saya lihat ada yang sebenarnya sudah tahu ya, ada peluang berkarir, ada peluang untuk memulai hidup baru, tetapi kamu teralihkan dengan pertemanan atau lingkungan sosial. Ya, ada beberapa di antara kamu dalam keadaan emosi yang kurang stabil. Untuk menstabilkan emosi kamu, solusi yang kamu cari yaitu ngumpul bareng sama teman, nongki-nongki, ngobrol panjang, akhirnya waktu terbuang banyak. Nah, jadi prioritas untuk Sagi di minggu ini perlu diseimbangkan. Semuanya bisa menjadi prioritas, tetapi ada balance. Untuk beberapa di antara kamu juga saya melihat ini seperti ketika kamu dealing sama orang tua ya, dimana kamu khawatir akan kondisi kesehatan orang tua atau manakala sesuatu mendadak terjadi. Pekalah terhadap suara hati atau intuisi kamu, karena ada the high prestige muncul di sini nih. The high prestige ini mencoba memberikan kamu pesan-pesan intuisi. Kadang ya seperti ya ini cerita saya ya, karena kurang peka mengenai mimpi yang saya alami. Ya, saya kurang peka dengan pesan-pesan yang sebenarnya saya ngerasa udah janggal gitu sebelum saya kehilangan papa saya. Nah, setelah ternyata besoknya dia sudah pergi, saya baru menyadari, oh ini dia nih, saya teralihkan fokus saya. Saya malah lebih sibuk dengan dunia saya, pekerjaan saya, sehingga ada sesuatu yang ibaratnya kepleset. Kalau sesuatu terpleset dari tangan kita, ibarat memegang marbles ya, guli. Bahasa Indonesianya itu kelereng. Nah, kalau tangan kita licin kan harusnya kita jaga ini dengan baik. Tapi kalau kita nggak hati-hati, nggak menggenggam ini dengan erat, maka dia bisa kepleset. Nah, ketika udah kepleset jatuh, untuk mengambil kita harus ngetransfer energi lagi. Nah, ini bisa juga diterapkan untuk karir. Ya, jangan sampai untuk beberapa di antara kamu yang udah punya usaha, udah membangun karir, ada sesuatu hal
di mana kamu mengabaikan suara hati kamu, lantas ini pada akhirnya membuat kamu dirugikan. Saya nggak ngejamin ini sesuatu yang semuanya negatif, enggak ya, ini 50-50. Di minggu ini akan ada uluran tangan, akan ada hal-hal yang baik, tetapi pada saat yang bersamaan juga ada sesuatu yang membuat kamu sedih. Semoga untuk yang sedih-sedihnya tidak terjadi ya. Kita berdoa, kita afirmasikan hal-hal yang positif dan selalu senantiasa berdoa pada Tuhan Pencipta Semesta supaya orang-orang yang kita cintai berada dalam perlindungannya, mereka diberikan kesehatan. Demikian untuk Sagi, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.